Pada tahun 1785, di sebuah tempat di Keraton Yogyakarta, lahirlah seorang anak laki-laki yang kelak menjadi simbol perlawanan bangsa Indonesia. Ia diberi nama Bendara Raden Mas Mustahar, yang kemudian lebih dikenal sebagai Pangeran Diponegoro. Kehadirannya membawa harapan besar bagi keluarga kerajaan, namun ia memilih jalan hidup yang berbeda dari kebanyakan bangsawan lainnya. Diponegoro adalah putra Sultan Hamengkubuwono III. Meskipun berasal dari garis keturunan kerajaan, ia lebih memilih hidup sederhana di luar keraton. Ia tumbuh besar dalam lingkungan pedesaan Tegalrejo, dididik oleh neneknya, Ratu Ageng, yang terkenal religius dan teguh memegang nilai-nilai keislaman. Di Tegalrejo, Diponegoro mulai memahami kehidupan rakyat biasa. Ia sering menyaksikan penderitaan mereka akibat pajak yang tinggi, kerja paksa, dan tekanan dari pemerintah kolonial Belanda. Hatinya terluka melihat ketidakadilan ini, dan ia mulai menyimpan tekad untuk melawan ketidakadilan. Masa mudanya dihabiskan untuk belajar agama dan mendalami kitab-kitab keislaman. Diponegoro juga dikenal gemar bermeditasi di tempat-tempat sunyi, seperti puncak bukit dan gua. Ia percaya bahwa kekuatan spiritual akan menjadi senjata utama dalam perjuangannya kelak. Pada tahun 1825, Belanda memutuskan untuk membangun jalan yang melintasi tanah leluhur Diponegoro di Tegalrejo. Hal ini dianggapnya sebagai penghinaan besar terhadap martabatnya dan keluarganya. Ketegangan ini memicu kemarahan Diponegoro, yang akhirnya memutuskan untuk melawan. Ia mulai mengorganisasi rakyat untuk melawan penjajah. Dengan semangat jihad dan persatuan, Diponegoro berhasil mengumpulkan ribuan pengikut dari berbagai kalangan, termasuk petani, ulama, dan bangsawan yang kecewa dengan kebijakan kolonial. Perang Jawa tahun 1825 sampai tahun 1830 pun dimulai. Perang ini bukan hanya perang fisik, tetapi juga perang ideologi dan spiritual. Diponegoro memimpin pasukannya dengan strategi perang gerilya, memanfaatkan pengetahuan tentang medan di Jawa Tengah dan Yogyakarta. Selama perang, Diponegoro sering berpindah-pindah tempat. Ia dan pasukannya menggunakan gua-gua, hutan lebat, dan pegunungan sebagai basis pertahanan. Mereka menyerang pos-pos Belanda secara tiba-tiba, membuat Belanda kewalahan. Kepemimpinan Diponegoro sangat karismatik. Ia diyakini oleh banyak orang sebagai Ratu Adil, sosok yang diramalkan dalam tradisi Jawa akan membawa keadilan dan kemakmuran. Keyakinan ini membuat rakyat rela berkorban demi mendukung perjuangannya. Namun, perjuangan tidaklah mudah. Belanda mulai menerapkan taktik licik untuk melemahkan pasukan Diponegoro. Mereka menggunakan politik adu domba dan memanfaatkan pengkhianatan dari beberapa bangsawan lokal yang tidak sepaham dengan Diponegoro. Pada tahun 1827, Belanda mengerahkan pasukan dalam jumlah besar di bawah pimpinan Jenderal de Kock. Mereka membangun benteng-benteng di sepanjang wilayah yang dikuasai Diponegoro untuk membatasi gerak pasukannya. Strategi ini perlahan-lahan melemahkan posisi Diponegoro. Meskipun situasi semakin sulit, Diponegoro tetap tegar. Ia terus memimpin pasukannya dan memberi semangat kepada rakyat. Dalam pidatonya, ia selalu menekankan pentingnya persatuan dan keteguhan iman dalam menghadapi penjajah. Pada tahun 1829, situasi semakin genting. Banyak prajurit Diponegoro yang gugur atau menyerah karena kelelahan dan kekurangan logistik. Namun, ia tetap percaya bahwa perjuangan ini adalah tugas suci yang harus dilaksanakan hingga akhir. Pada tahun 1830, Belanda mengundang Diponegoro untuk berunding di Magelang. Diponegoro, yang menginginkan perdamaian bagi rakyatnya, setuju untuk datang. Namun, ini adalah jebakan. Setelah pertemuan itu, ia ditangkap oleh Belanda dan diasingkan. Diponegoro dibawa ke Batavia, lalu diasingkan ke Manado dan akhirnya ke Makassar. Di tempat pengasingan,
ia menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan. Meskipun jauh dari tanah kelahirannya, ia tetap tegar dan tidak pernah menyerah pada keadaan. Dalam pengasingan, Diponegoro menulis catatan tentang perjuangannya dan pandangannya tentang kehidupan. Catatan ini menjadi warisan berharga bagi bangsa Indonesia, yang menunjukkan keteguhan seorang pejuang dalam menghadapi cobaan. Pada tahun 1855, Pangeran Diponegoro wafat di Makassar dalam usia 70 tahun. Namun, semangatnya tidak pernah mati. Perjuangannya menjadi inspirasi bagi generasi penerus untuk melawan penjajah dan memperjuangkan kemerdekaan. Hingga kini, nama Pangeran Diponegoro tetap harum dalam sejarah Indonesia. Ia dikenang sebagai pahlawan nasional yang berani melawan ketidakadilan dan penindasan. Monumen dan museum yang didedikasikan untuknya menjadi pengingat akan jasa-jasanya. Perang Jawa yang dipimpin oleh Diponegoro juga memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan dan strategi dalam perjuangan. Meskipun kalah dalam perang, semangat perjuangan yang ia kobarkan menjadi salah satu faktor pendorong pergerakan nasional pada abad berikutnya. Kisah Pangeran Diponegoro adalah bukti bahwa keberanian, keimanan, dan keteguhan hati mampu menggerakkan rakyat untuk melawan kekuatan yang tampaknya tidak terkalahkan. Ia adalah simbol harapan, perlawanan, dan cinta tanah air yang tidak akan pernah pudar dari ingatan bangsa Indonesia.